Baik, ini sebagai pengantar mengenai dipanggil menjadi kudus yang akan mengantar kita dalam penghayatan kebajikan-kebajikan yang akan kita pelajari satu demi satu. Kita tampilkan pada kesempatan ini figur seorang kudus. Mengapa kita tampilkan ini? Karena apa? Dia dipakai Tuhan menunjukkan jalan yang sederhana. Bahwa kekudusan ini bukan jalan yang berat, jalan yang rumit, jalan yang tidak terjangkau. Tetapi kekudusan ini merupakan jalan yang bisa kita hayati dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kemudian dikenal bahwa orang kudus ini, ya, walaupun di tengah penderitaan yang dahsyat, dia dikenal dalam komunitasnya seorang yang selalu tersenyum, seorang yang selalu gembira. Tidak kelihatan sama sekali apa penderitaan batinnya, bahkan juga di tengah penderitaan sakit fisiknya. Kita akan belajar dari seorang kudus, seorang Karmelites, yaitu Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Dan sebagai pengantar apa itu kebajikan, saya berikan gambaran secara singkat. Mari kita baca bagaimana Santo Paulus juga menyatakan apa itu kebajikan dan kita perlu sungguh-sungguh menghayatinya. Dikatakan Santo Paulus dalam surat kepada umat di Filipi bab 4 ayat 8, mari kita baca bersama. Jadi semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Kita lihat pengertian kebajikan. Ini kita ambil dari Katekismus Gereja Katolik nomor 1803. Kebajikan adalah suatu kecenderungan yang tetap dan kebiasaan untuk melakukan yang baik. Jadi kecenderungan, ya, jadi kecenderungan ini apa? Suatu kebiasaan yang terus-menerus tetap untuk kebiasaan yang apa? Melakukan hal-hal yang baik, melakukan perbuatan baik. Atau secara sederhana kebajikan ini artinya perbuatan baik yang diulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan baik. Pada kesempatan lalu kita berbicara tentang cacat celah, 7 cacat celah atau dosa pokok tadi ya. Cacat disebut cacat. Ya ibaratnya orang pertama kali berdosa, misalnya mencuri gitu ya. Dia hatinya deg 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 deg. Tapi kemudian misalnya mencuri tempe gitu, saya beri gambaran di warung mencuri tempe begitu. Dia merasa bersalah awalnya. Tapi lama-lama itu kemudian akhirnya apa? Dia terus lakukan dan dia terus menikmati. Sehingga nggak ada rasa deg-degnya lagi. Tapi ini kemudian apa? Beratnya lebih berat mana? Lebih berat yang menjadi kebiasaan. Itu yang disebut cacat, karena sudah menjadi cacat celah. Sebaliknya, perbuatan baik. Misalnya orang kulitnya amit-amit, kikirnya amit-amit, disuruh memberi polisi cepek begitu ya, polisi cepek di jalan. Aduh rasanya kok berat sekali ya, ini orang malas gak kerja ini ya, dan bla 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 gitu, banyak alasan. Tapi oh Tuhan, saya mau melakukan ini, saya berikan ini. Sekarang bukan polisi cepek, polisi nocing atau polisi cecing begitu ya, berikan dia perjuangan, berikan, udah. Pertama perjuangan, tapi lama-lama kemudian terus dia lakukan, akhirnya menjadi kebiasaan perbuatan baik. Kemudian kalau sudah jadi kebiasaan yang baik, ini menjadi kebajikan. Nah, kebajikan nilainya lebih besar daripada ketika dia pertama kali melakukan, walaupun ada perjuangan berat. Tapi kalau sudah jadi kebiasaan, nilainya lebih berharga di hadapan Tuhan. Perbuatan baik yang diulang-ulang sehingga menjadi satu kebiasaan baik. Dan tujuan penghayatan kebajikan ini, tujuan kehidupan berkebajikan adalah menjadi serupa dengan Allah. Sebagaimana dinyatakan seorang bapak gereja, Santo Gregorius dari Nisa. Jadi tujuannya kita lihat serupa dengan Kristus ketika kita melakukan kebajikan-kebajikan. Saya katakan konkret seperti katakan surat Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi selain iman, kemudian juga yang didasari oleh kehidupan rohani, kehidupan doa, ekaristi, pembacaan firman Tuhan, misalnya Lectio Divina, tetapi kemudian konkret juga mengalir dari semua itu ya
mengalir dari semua itu, keluar dari semua itu, kemudian kita juga harus dipanggil melakukan perbuatan baik. Ya, kita lihat di sini ada dua macam kebajikan. Anda dapat pelajari sendiri dari Katekismus Gereja Katolik. Yang pertama, kebajikan manusiawi atau kebajikan moral. Ya, ini bisa juga diperoleh dari pendidikan, pengaruh lingkungan, ya. Dari Katekismus 1804 sampai 1809. Ada 4 kebajikan moral, yaitu kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan juga penguasaan diri. Lalu yang kedua, kebajikan ilahi atau kebajikan teologal dari Katekismus 1812 sampai 1829. Ada 3, yaitu apa? Iman, harapan, dan kasih. Kebajikan teologal atau kebajikan ilahi ini, inilah kebajikan yang utama, yang menghubungkan kita dengan Allah. Kalau kita mau mendekati Allah, kita mau masuk dalam dunia Allah, kita mau bersatu dengan Allah, kita mau mengenal Allah, maka kita membutuhkan kebajikan-kebajikan ini. Iman, harapan, dan kasih. Baik, kita akan mulai belajar, ya. Nanti akan kita belajar berbagai kebajikan yang dihayati secara luar biasa oleh orang kudus ini, yaitu Santa Teresia Lisieux. Hidupnya cukup singkat, tetapi sanggup dipakai Tuhan untuk memberikan kesaksian yang luar biasa, yaitu Santa Teresia Lisieux, Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus, hidup dalam biara Karmelites OCD. Kalau Anda pernah, mungkin kalau dekat dengan kita, ada OCD Celaket, ya, di Trawas naik lagi begitu ya. Itu biara OCD Celaket, ini cabang dari OCD Bejawa. Tapi kalau Anda pernah ke OCD mungkin di Lembang, ya, Suster Karmelites di Lembang, ya, itu kita kenal juga ada biara OCD di sana. Jadi Santa Teresia Lisieux, saya tidak bermaksud memberikan biografi, tapi kemudian ya Anda lihat saja, nanti PowerPoint-nya Anda bisa lihat kalau mau melihat sejarahnya. Tetapi saya akan berikan poin-poin penting dalam hidupnya sebagai pengantar awal sebelum kita masuk dalam kebajikan-kebajikan yang dihayati. Santa ini menghayati kebajikan ini melalui kehidupan yang serba biasa, serba kecil, mulai dari hal-hal kecil. Setialah kamu dalam perkara kecil dan kamu akan menerima perkara besar, seperti firman Tuhan. Dan ini dihayati Teresia. Kita lihat pengaruh orang tua, sehingga sampai akhirnya gereja juga menggelarkan kudus orang tua Santa Teresia Lisieux. Karena apa? Memberikan pengaruh yang besar untuk iman anak-anak mereka. Nama ibunya Santa Zélie Guérin, lalu kemudian nama ayahnya Santo Louis Martin. Jadi dalam hal ini mereka rupanya pada masa muda sama-sama ingin masuk biara, tapi kemudian ya tidak diterima karena dianggap bukan panggilan. Sampai akhirnya Zélie Guérin ini berujar, ya, Tuhan, saya mau menikah dan melahirkan banyak anak bagimu, ya. Jadi rupanya kemudian mereka dipertemukan Tuhan, ya sudah jodohnya ya istilahnya, dan mereka menikah dan punya banyak anak, 9 anak. Ya, kemudian 4 meninggal, tetapi 5 anaknya anak perempuan. Ya, kalau laki kan pendowo, kalau ini pendiwi begitu ya. 5 anak perempuan ini semuanya benar-benar dipersembahkan pada Tuhan. Ya, karena panggilan ya, yaitu mereka menjadi biarawati. Ya, kita akan lihat di sini kakak-kakaknya ada Mary, Pauline, Leonie, Celine. Ya, Mary, Pauline, Celine dan juga Teresia masuk biara OCD di Lisieux, Leonie masuk biara visitasi. Ya, ini mengenai kelahiran, komuni pertama. Tapi ada kemudian, ini satu titik penting dalam hidup yang saya mau sharingkan dalam kesempatan pengajaran di awal ini. Santa Teresia, memang kalau kita lihat luar biasa, seorang kudus dari cinta kasih yang murni. Mencintai Yesus benar-benar dengan cinta yang murni. Tetapi artinya apa? Dia berkembang itu, dia boleh berkembang karena rahmat Tuhan. Dia, kita lihat dalam kelemahan, Allah kemudian memberikan rahmat yang luar biasa kepadanya. Ya, sebenarnya Teresia masa kecilnya boleh katakan mengalami satu
dua peristiwa yang akhirnya membuat dia begitu terpukul. Kita kenal mungkin peristiwa sebagai pengalaman traumatis, sebagai pengalaman luka batin ya. Dia kehilangan mamanya meninggal pada usia 4 tahun. Lalu dia kemudian mengangkat, istilahnya kalau Celine kakaknya mengangkat Mary sebagai pengganti mamanya, Teresia mengangkat Pauline kakaknya yang nomor 2 sebagai pengganti mamanya. Tapi kemudian setelah kehilangan mamanya, kemudian Pauline ini akhirnya juga masuk biara Karmel OCD. Akhirnya dia juga syok juga. Ya, ini pukulan yang kedua, yang di pengganti mamanya ini kemudian meninggalkan dia. Sehingga Teresia ini tidak sanggup menahan pukulan ini. Ya, pukulan kedua ini dia tidak sanggup. Dia lemah tak berdaya, ya ibaratnya kemudian meledak bawah sadarnya ya. Jadi sering kemudian apa? Teriak-teriak, girap-girap ya bahasa Jawa ini ya, kalau apa itu girap-girap. Pokoknya teriak-teriak, bahkan digambarkan di riwayat hidupnya ini kadang-kadang dia seperti melihat dari dinding-dinding cakar-cakar iblis yang keluar. Pokoknya berbagai halusinasi dia alami. Dia benar-benar menjadi sangat labil ya. Nah, tapi kemudian benar-benar tidak berdaya. Tapi keluarga ini, papa dan juga kakak-kakaknya punya devosi pada Santa Perawan Maria Ratu Kemenangan. Mereka terus berdoa, terus mendoakan Teresia dan juga menyerahkan dalam doa perantaraan Bunda Maria Ratu Kemenangan ini. Rupanya satu ketika kemudian patung itu diletakkan ya sebagai alat devosional ya, sarana devosi ya, diletakkan dekat ranjang Teresia, berhadapan dengan Teresia begitu. Lalu suatu ketika kemudian ketika mereka berdoa, mendoakan Teresia ini dalam kondisi yang sangat labil, dalam kondisi yang gak karu-karuan begitu ya. Lalu kemudian ya kalau Anda pernah mungkin kadang-kadang kita jumpai orang histeris, kalau kita mungkin pernah retret di Tumpang, ada yang sampai teriak-teriak, meledak-meledak begitu ya. Itu hal yang memungkinkan kalau itu suatu luapan bawah sadar ya. Jadi itu yang dialami Teresia terus-menerus cukup berkepanjangan. Sampai kemudian satu kejadian 13 Mei 1883, patung Bunda Maria Ratu Kemenangan itu, Santa Teresia kemudian menoleh, dia melihat patung tadi seperti hidup, kemudian tersenyum padanya. Senyuman Bunda Maria yang menyembuhkan dia. Dia kemudian menjadi tenang, kemudian menjadi biasa, normal kembali. Ya. Sampai kemudian menerima komuni pertama, dia menghayati sebagai ya jatuh cinta pertamanya pada Yesus ya. Lalu kemudian tetapi dia masih membawa, walaupun sudah disembuhkan Tuhan melalui doa dan perantaraan Bunda Maria Ratu Kemenangan, tapi kemudian apa? Dalam dirinya tetap ada sensitif, begitu labil, gampang menangis ya, sedikit-sedikit menangis, sedikit-sedikit tersinggung ya. Sampai kemudian ketika mengikuti misa malam Natal 25 Desember 1886, di situ ketika dia merenungkan bahwa Yesus telah merendahkan diri menjadi bayi yang rapuh, bayi yang miskin di kandang Bethlehem, dan Yesus yang lahir itu juga memberi kekuatan pada dia. Dia kemudian pada saat itu menerima rahmat Natal, yang disebut rahmat Natal. Merasa suatu kekuatan baru yang diberikan Tuhan untuk juga berjuang. Berjuang dalam apa? Berjuang terus untuk berusaha mencintai Yesus. Ya. Dan langsung ujiannya setelah pulang dari misa malam Natal ini. Saya ceritakan karena ini satu poin. Bagaimana sih penghayatan Teresia ini ketika dia bilang mencintai Yesus ini ya. Ya. Begitu pulang, lupanya ada tradisi di Eropa situ sudah disediakan ya. Kaos kaki itu ya, kalau Natal kaos kaki besar lalu diisi kado-kado. Lalu kemudian Santa Teresia, wah gembira lihat itu ya, tapi kemudian dia mau naik ke lantai 2. Lalu papanya menyusul di sofa sambil duduk, sudah ini yang terakhir, tahun depan sudah enggak, sudah cukup, melelahkan sekali. Jadi maksud papanya di ini yang terakhir yaitu apa, acara untuk kanak-kanak seperti ini. Untuk Teresia ini, Teresia ketika naik dia mendengar, langsung dia rasanya dek, wah, mak dek gitu ya, hatinya langsung terkejut.
Dia sudah mau meneteskan air mata, tiba-tiba dia sadar, oh iya, Tuhan, saya mau menanggung ini untuk mencintaimu. Lalu dia kemudian akhirnya turun, seolah-olah tidak ada apa-apa. Lalu dia langsung menghampiri mainan kado itu dengan gembira. Oh papa, terima kasih, terima kasih. Jadi dia begitu bergembiranya sampai akhirnya apa? Papanya yang capek, kelelahan tadi kemudian apa? Ikut bergembira dan melupakan BT-nya tadi ya, melupakan ya kelelahan, kecapean tadi. Jadi mereka terus bergembira. Dan Santa Teresia memberikan catatan dalam riwayat hidup yang memang ditulis karena perintah para pembesarnya ya, para pimpinannya yang memerintahkan untuk menulis ya. Dia memberi catatan ini merupakan ujian pertama dan kemudian ujian pertama untuk terus-menerus akan dia lakukan meraih kemenangan demi kemenangan. Kemenangan dalam hal apa? Kemenangan dalam mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan yang bagaimana? Dalam penyangkalan diri dan mempersembahkan kurban-kurban kecil sehari-hari. Penyangkalan diri yang seperti apa? Menyangkal ego, menyangkal kehendak sendiri. Ini yang dilakukan Teresia. Ya, dia menggambarkan dirinya seperti anak kecil dalam pernikahan yang membawa bunga. Dia menabur bunga untuk mempersiapkan kedatangan sang mempelai, yaitu Kristus. Dia tugasnya seperti anak kecil, yaitu apa? Menabur bunga, pengapit begitu ya, pengapit anak-anak yang lemparin bunga begitu ya. Tapi kemudian melempar bunga, bunganya ini apa? Bunga-bunga cinta kasih, bunga-bunga kurban-kurban kecil, penyangkalan diri kecil-kecil yang tidak kelihatan. Tapi dia hayati semuanya dengan cinta yang besar, dengan iman dan cinta kasih yang besar. Dan inilah jalan yang kemudian membawa dia dalam kekudusan. Mencintai Yesus. Bukan dalam hal yang besar-besar, tapi mulai dari yang kecil-kecil, penghayatan dalam komunitasnya, dalam kasih kepada sesamanya. Jadi saya ingat, ya nanti akan diperdalam lagi dalam pengajaran kesetiaan dalam perkara kecil. Saya ingat ya, akhir-akhir ini, ya memang kemudian ya sejak berapa waktu lalu mama saya kan sakit ya. Jadi ya ke faktor usia tapi juga faktor karena sakit diabetes ya. Ya sempat berarti 2 kali opnam, yang lalu karena drop gula darah sampai 20, tetapi barusan ini karena terlalu tinggi 307 ternyata ya. Sampai kemudian layang gitu ya. Nah, setiap kali saya tanya ke suster ya, jadi kami berapa anak ini kemudian memberi suster untuk menjaga begitu ya. Kalau saya tanya, enggak apa-apa. Tapi istri saya, waduh, kemudian seperti selalu ini, loh enggak bisa loh, mama itu kayak itu loh, diajak ngomong itu seperti enggak sadar gitu ya, seperti itu. Waktu itu saya waktu itu ya sempat saya pikir mau kulaan, saya ada mengantar pesanan makanan ke daerah Sutorejo sana ya. Lalu kemudian tiba-tiba saya dipanggil, gak bisa loh, mama ini gak nututi loh, nek gak kamu harus bawa langsung ke UGD. Saya pikir coba saya menghubungi, tapi itu Sabtu, Minggu kalau mau cek darah Senin ya. Tapi kemudian akhirnya sudah, karena diobrak begitu ya, saya langsung pulang lagi, enggak jadi kulaan, langsung pulang, lalu bawa mama ke UGD. Ternyata memang orang UGD-nya bilang, kalau ini nggak dibawa ke sini, kalau nunggu Senin ya nggak nututi ya. Ternyata gula darahnya 307 dan sebagainya. Nah tapi kemudian apa, di rumah sakit, begitu sudah enakan langsung terus teriak-teriak, begitu minta pulang ya namanya ini ya. Tapi kadang-kadang ya sampai akhirnya dihubungkan dengan dokter syaraf, apa ini ada syarafnya bermasalah atau apa. Tapi enggak, saya pikir ini karena minta pulang aja, nanti kalau sudah di rumah pasti tenang gitu ya. Tapi kemudian bagaimana saya menemani, ada pada saat-saat pertama untuk opnam itu saya temani sampai malam, tapi kemudian saya juga ingat ya, ini juga artinya apa? Kita juga dipanggil untuk mengasihi. Saya teringat bagaimana Santa Teresia Lisieux menghayati cinta kasih pada sesama ini kecil-kecil. Ya di biara, namanya biara, walaupun suster-suster itu orang suci ya, tapi kalau namanya sudah umur, ya sudah sepuh, lalu kemudian ada yang pikun, biasanya juga aneh-aneh. Nah, tapi selengkapnya nanti
Anda akan mendengar ceritanya dalam kesetiaan dalam perkara kecil. Karena itu sharing-sharing kecil yang artinya apa? Bisa dihayati, bisa diteladani. Jangan lupakan untuk pengajaran-pengajaran selanjutnya karena sangat menarik, ya. Kami mengajarkan ini dan banyak sharing orang-orang yang para murid yang tersentuh di kelas-kelas ini, kelas-kelas sebelumnya ketika yaitu dalam pengajaran penghayatan kebajikan ini. Jadi bagaimana Teresia begitu telatennya untuk ya tadi mendampingi ya dari suster tadi ya, ceritanya selengkapnya Anda nanti. Pokoknya saya ingat waktu itu ingat cerita tentang suster yang sepuh yang dilayani Teresia ini. Tapi kemudian artinya apa? Ya saya berusaha artinya apa? Memberikan nilai. Tuhan, saya melakukan ini untukmu. Saya melayani mama ini, saya persembahkan demi kasih padamu. Untuk menyenangkanmu Tuhan. Ya. Tapi itu artinya apa? Memberi kekuatan. Ya. Jadi kita banyak belajar dari Teresia justru melalui ya kehidupan sehari-hari. Misalnya mungkin menantu vs mertua. Itu kan sering banyak ceritanya ya. Nah, tapi itu bisa dihayati. Kita lanjutkan sedikit poin yang kemudian nanti akan juga Anda pelajari lebih dan dalami dalam pengajaran-pengajaran kebajikan ini. Yaitu jalan kecil Santa Teresia. Ini yang kemudian menjadi panggilan seorang kudus ini, bahkan sampai digelarkan sebagai pujangga gereja. Ya, dalam Minggu Misi 1997, Yohanes Paulus II menggelarkan orang kudus ini sebagai pujangga gereja atau doktor gereja. Artinya apa? Tidak semua orang kudus digelarkan pujangga gereja. Hanya orang kudus tertentu yang membawa pengajaran, yang mengajar. Dan kemudian ketika dia digelarkan sebagai pujangga gereja, artinya apa? Pengajaran ini bisa diikuti seluruh gereja. Teresia Lisieux hidup di tengah situasi zaman waktu itu dalam gereja sangat kuat melekat bid'ah atau aliran sesat Jansenisme. Mendekati Tuhan itu harus orang kemudian siap mati-matian. Misalnya mau ekaristi, mau misa harus puasa berapa hari sebelumnya. Lalu hidup rohani, mendekati Tuhan itu hanya dengan penuh ketegangan, ya. Seolah-olah kekudusan, kesempurnaan begitu satu yang jauh, yang begitu berat, ya. Tapi Teresia dipakai Tuhan menunjukkan jalan yang sederhana. Satu refleksinya, satu renungannya, dan ini yang membuka jalan yang baru bagi gereja dalam zaman itu. Waktu itu Santa Teresia merenungkan, ya, di rumah orang-orang kaya pada zaman itu mulai ada yang namanya lift. Ya, jadi sekitar 1800 lebih zamannya Teresia itu ya, 1891 sampai 1895 ini. Lift. Ya, orang tidak perlu bersusah payah naik tangga, tapi bisa naik pakai lift ke lantai 2, lantai 3. Santa Teresia mulai merenungkan, ada nggak lift menuju Tuhan? Lalu akhirnya dia merenungkan dan dia menemukan terang dari kitab suci, dari firman Tuhan. Dan dikatakan Teresia seperti ini, oh, tidak pernah ada kata-kata yang lebih penuh kasih, yang lebih merdu, yang membuatku bersukacita dan memenuhi jiwaku dengan sukacita. Lift yang kucari, yang harus membawaku ke surga adalah tanganmu ya Yesus. Oleh karena itu aku tidak usah menjadi besar, sebaliknya aku harus menjadi kecil, tetap kecil dan menjadi semakin kecil, menjadi seperti anak kecil yang kemudian diangkat dan digendong oleh tangan Yesus. Dan dia menemukan jalan kecil yang kemudian dikenal jalan kecil Santa Teresia Lisieux atau jalan kanak-kanak rohani dari kitab suci sendiri. Dalam Amsal bab 9 ayat 4 dalam terjemahan yang dibaca atau mungkin didengar Teresia berbeda dengan terjemahan Indonesia ya. Barang siapa kecil hendaklah datang kepadaku. Dalam Yesaya bab 66 ayat 12 sampai 13 seperti Israel digambarkan seperti bayi yang ditimang-timang, yang digendong, yang dipangku, yang disusui oleh ibunya.
Demikian juga Israel di hadapan Allah. Demikian juga kita di hadapan Allah. Atau kemudian dalam Injil, lebih jelas lagi Tuhan mengatakan dalam Injil Matius bab 18 ayat 3, sesungguhnya barang siapa tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, dia tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Jalan kecil atau jalan kanak-kanak rohani ini intinya apa? Menghayati kehidupan rohani, ya, menjadi seperti anak kecil di hadapan Allah. Bukan anak kecil yang kekanak-kanakan, bukan anak kecil yang manja-manja, tetapi sungguh kita lihat pelajari nanti dalam penghayatan Teresia ya, menjadi seperti anak kecil di hadapan Allah. Karena itu kita akan belajar beberapa kebajikan pokok yang dihayati Teresia, yaitu kerendahan hati, cinta kasih, percaya dan pasrah, dan kemudian kesetiaan dalam perkara kecil. Ini akan kita pelajari bersama dari penghayatan Santa Teresia Lisieux ini. Lalu kemudian pada bagian akhir kehidupan Santa Teresia, rupanya 2 tahun terakhir Santa hidup Teresia, dia dipanggil oleh Tuhan untuk satu, boleh dikatakan, mengambil bagian dalam penderitaan Kristus di atas salib. Santa Teresia hanya bisa menuliskan ini, para martir menghadapi kemartirannya dengan gembira. Ya, jadi dengan kekuatan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, para martir di tengah penganiayaan, di tengah mau dibunuh dan diancam, mereka malah kemudian artinya apa? Bisa menyanyi seperti para martir Jepang ya. Malah kemudian mengidungkan pujian pada Allah, dari imam, awam, orang dewasa, anak-anak yang disalib dalam masa kekaisaran Jepang yang menolak kekristenan. Nah, tapi mereka malah menyanyi ya di tengah salib itu. Karena apa? Ditopang kekuatan dari Tuhan. Kemudian Teresia melanjutkan, tetapi raja para martir mati dalam ketakutan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Eli, Eli, lama sabachthani. Dan itulah yang kira-kira sedang aku alami. Satu pencobaan, satu penderitaan iman yang dahsyat, tetapi sifatnya bukan lagi untuk menguduskan dirinya, tetapi untuk diikutsertakan Yesus dalam karya keselamatan jiwa-jiwa, untuk keselamatan jiwa-jiwa. Di akhir hidupnya dia mati dalam sakrat maut. Ya, kakak-kakaknya sampai heran, apalagi mudernya seperti Pauline ini, muder Agnes ya, yang kemudian artinya apa? Memahami benar jiwa adiknya ini orang suci ya, tapi dia mati dengan menjelang kematian dalam sakrat maut yang seperti seorang pendosa berat. Ya, tapi mereka terus berdoa mendoakan Teresia. Tetapi kemudian bedanya kalau orang mati dalam kepahitan, mati dalam kebencian, mati seorang pendosa berat ini, yang membedakan dengan kematian Teresia. Tetapi kemudian di tengah sakrat maut yang dahsyat itu, ada satu kata-kata terakhir, faal cinta kasih yang terakhir, yang membuka faal cinta kasih selama-lamanya di surga. Hidupnya di dunia ditutup dengan kata-kata ini. Oh, saya mengasihi dia, Allahku, saya mengasihimu. Dia mengembuskan nafas terakhir, dan disinilah perjalanan misi orang kudus ini sebenarnya dimulai. Tersembunyi selama beberapa tahun di biara, kontemplatif yang murni, OCD ini, tetapi di sini dia justru setelah meninggal dipakai Tuhan luar biasa untuk menginjili banyak orang. Sehingga dalam relatif singkat, ya biasanya zaman dulu kan lama prosesnya penggelaran kudus, tapi dalam relatif singkat dia akhirnya digelarkan kudus, kemudian bahkan diangkat menjadi pujangga gereja. Dan inilah misi Teresia, di mana kita diajak menyelami misi ini dalam waktu-waktu ini, dalam minggu-minggu ini, yaitu apa? Kekudusan melalui perkara sehari-hari. Mari kita baca bersama-sama sebagai penutup. Rasanya misiku akan segera mulai,
Misiku membuat Tuhan dicintai seperti aku mencintainya, dan memberikan kepada jiwa-jiwa hidupku yang kecil. Kalau Allah yang Maha Rahim mengabulkan keinginanku, Firdausku akan kulewatkan di atas bumi sampai akhir zaman. Aku ingin melewatkan surgaku dengan berbuat baik di bumi. Dan memang setelah dia meninggal itu, benar-benar seperti yang dia janjikan bahwa dia akan minta pada Bapa untuk menurunkan hujan mawar. Begitu banyaknya doa-doa yang dikabulkan, juga misionaris-misionaris yang kemudian merasa dibantu oleh doa-doa seorang Santa Teresia Lisieux. Bahkan di kalangan pembawaan karismatik Katolik pun di Prancis, dia diangkat sebagai pelindung pembaharuan karismatik Katolik. Baik, mari saat ini kita mau masuk lebih dalam. Kita sadari bahwa Teresia ketika dia juga mengalami kelemahan, kerapuan, bahkan ketidakberdayaan pada masa kanak-kanak akibat kejadian-kejadian berat yang dia alami. Tetapi rahmat Tuhan bekerja, rahmat Tuhan menolong, memberi kekuatan. Bahkan dia menjadi sungguh-sungguh pribadi yang utuh, yang kuat dalam arti apa? Berusaha terus-menerus mencintai Yesus, menyangkal dirinya, menyangkal egonya dengan motivasi hanya untuk apa? Mencintai Yesus, mencintai Yesus, mencintai Yesus di atas segalanya. Kita sadar apa yang terjadi dan dilakukan Teresia ini semata-mata karya rahmat Tuhan. Hanya Tuhan yang menjadi andalan kita. Dan setiap kita pun dipanggil untuk menghayati apa yang dihayati Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus ini. Untuk mencintai Yesus sebagaimana dia mencintai. Mari bersama kita jadikan lagu ini sebagai doa kita. Kita jadikan lagu ini sebagai doa kita, satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bakar kami dengan api kasih-Mu Tuhan. Bakar kami dengan api kasih-Mu. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hiara nama syikyara layo, Hira nama yara laya syikara layo, Hira laya syikyara laya ralaya ralayo, Hira laya syikyara layo, Hira laya syikyara layo, Hira laya syikyara layo. Lepaskanlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan untuk membakar hati kami, supaya hati kami sungguh-sungguh bernyala-nyala untuk mengasihi Engkau di atas segala-galanya. Santa Teresia, turunkan hujan mawar-Mu atas kami, doakan setiap kami. Yaralaya shikyaralaya shikyaralayo, Inna yaralaya shikyaralaya ralaya shikyaralaya shikaralayo, Ira nama yaralaya shikyaralayo, Yaralaya shikyaralayo, Yaranama shikyar, Shikyalaya la sikyana mayaralaya shikyaralaya mashikyaralaya mashikyarana mayara shikyaralaya mas, Iyalaya sikyana mayara shikyarana mayara shikaralaya.
Iyalayala sikiana mayaras. Yalaya sikiara laya masikia laya sikiana mayaras. Arahkanlah hatimu hanya kepadaku. Aku yang hidup di dalam Engkau. Aku selalu hadir, tidak pernah meninggalkan Engkau. Ketahuilah bahwa aku adalah Alfa dan Omega, yang sungguh-sungguh berkuasa atas engkau sepenuhnya. Jangan takut, serahkan dirimu seutuh-utuhnya kepadaku. Jangan takut. Ada beberapa yang selama ini selalu dipenuhi rasa takut. Saat ini dia dijamah Tuhan. Tuhan melepaskan kau dari ketakutan-ketakutanmu. Bersyukurlah pada Tuhan. Beberapa juga, khususnya ada seorang ibu yang karena depresinya seperti kehilangan arah hidupnya. Saat ini dia dijamah Tuhan. Biarlah engkau sendiri semakin belajar kepada Kristus yang rela memikul salib untuk keselamatan kita. Biarlah engkau juga membawa dan menyatukan setiap penderitaanmu itu dengan penderitaan Kristus. Kristus memberi kelepasan padamu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Juga seorang bapak yang merasa menyia-nyiakan banyak hal pada masa mudanya, teruslah bersyukur pada Tuhan, karena kerahiman Tuhan jauh lebih besar dari segala apa yang kau lakukan pada masa mudamu ini. Biarlah engkau terus mengejar dan mencari Tuhan di atas segala sesuatu. Engkau terus semakin berpaut kepada Tuhan. Benamkan kami dalam Engkau, Tuhan Yesus. Engkaulah jalan dan tujuan hidup kami. Benamkan kami di dalam Engkau. Engkau memanggil dan memilih kami pribadi lepas pribadi untuk mengikuti Engkau, untuk belajar darimu, untuk semakin hari semakin serupa denganmu. Tuhan, sebagaimana karya rahmat-Mu yang telah Engkau kerjakan dalam diri seorang Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, kerjakan juga karya rahmat-Mu dalam setiap kami. Kami bergantung padamu, seperti anak kecil yang tergantung sepenuhnya pada orang tuanya. Kami tergantung padamu. Kami mau mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Silakan Anda berdoa dalam keheningan ini. Segala pergumulan, jatuh bangun, atau juga wujud-wujud doa yang Anda mau bawa kepada Tuhan, doakan saat ini. Saya merasa ada suatu rahmat yang khusus yang Tuhan nyatakan dalam pertemuan ini. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu saat ini. Engkau hadir. Engkau memberikan rahmat yang baru pada kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk mencintai Engkau Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Ajar kami untuk menjadi seperti anak kecil sebagaimana yang Engkau kehendaki. Biarlah kami boleh mengikuti Engkau, juga mengikuti jalan kecil yang ditunjukkan Santa Teresia. Santa Teresia Lisieux, doakan kami. Ajar kami mencintai Yesus sebagaimana Engkau telah mencintainya.
Ajar kami juga untuk mengikuti Engkau dalam jalan kecil-Mu. Dan turunkan hujan mawar-Mu atas kami, supaya kami boleh juga semakin mengasihi Yesus, semakin mengasihi sesama, sebagaimana yang dikehendaki Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, saya kembalikan ke moderator. Splendor Celi, Virgo Puerbera, Singularis, Maternitis, Setiline